Saya ulangi, hidayah itu adalah ketika seseorang percaya kepada Yeshua Habasyah, kepada Yesus Kristus. Nah, itu hidayah. Baru kita live, langsung mereka kejang-kejang, langsung mereka bilang, semoga mendapatkan hidayah. Ya tidak tahu, saya bersama dengan keluarga, teman, sahabat, kerabat, dan kita semua sudah mendapatkan hidayah. Menemukan kebenaran, kita sudah mendapatkan hidayah. Hidayah itu orang yang dapat petunjuk dari Tuhan mereka. Oh tidak, ya tidak. Buktinya kita masih banyak sekali melihat orang-orang yang sudah masuk ke dalam agamamu, ya, mereka tidak membahas kitab yang diimaninya sekarang, masih saja membahas Alkitab. Itu bukan hidayah, ya, bukan hidayah. Hidayah itu ketika seseorang menemukan kebenaran, ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, itu hidayah. Tinggal dalam kebenaran, itu hidayah. Tidak lagi diperbudak oleh agama, itu hidayah. Tidak lagi diperbudak oleh dosa, itu hidayah. Bukan masuk ke agama, keluar dari agama A, masuk ke agama B. Itu bukan hidayah, bos. Itu bukan hidayah, itu pindah agama. Nah, coba lihat. Orang-orang yang keluar dari agama Kristen, yang katanya mendapatkan hidayah, tetapi setiap hari membahas Alkitab. Orang itu percaya kepada Yesus awalnya, alias agama Kristen ataupun Katolik. Habis itu katanya orang itu mendapatkan hidayah, meninggalkan kekristenan, meninggalkan Yesus, lalu masuk agama satu itu. Mereka katakan, alhamdulillah si A mendapatkan hidayah, alhamdulillah Agustan mendapatkan hidayah misalnya, alhamdulillah Donditan sudah mendapatkan hidayah, alhamdulillah Kainama sudah mendapatkan hidayah, alhamdulillah siapa lagi yang sudah mendapatkan hidayah? Ada banyak mu'alaf yang sudah mendapatkan hidayah. Dan nyatanya ketika kita periksa, kita perhatikan live mereka, Bapak Ibu, mereka masih membahas Alkitab. Pertanyaannya, hidayah dari mana? Ya, dari mana hidayahnya? Bang Duri, terima kasih kopinya, Bang. Dari mana hidayahnya? Tidak ada bedanya waktu dia masih berada dalam agama Kristen dan setelah dia masuk agama kamu. Cuma bedanya, setelah dia masuk agama kamu, dia menghina agama Kristen. Hanya itu bedanya. Ketika dia masuk agama kamu masih buka Alkitab. Masuk masjid bukan bahas Al-Quran dan hadis, Alkitab yang dibuka, Alkitab yang dibaca, dan Alkitab yang diperdengarkan. Dengan alasan untuk membentengi akidah umat Islam. Yang ternyata bukan membentengi akidah umat Islam, semakin banyak orang yang murtad. Ya. Nah, alasannya supaya tidak ada lagi orang Islam yang murtad. Nyatanya semakin Alkitab dihina, diolok-olok, semakin banyak orang yang murtad. Yahya Woloni katanya sudah mendapatkan hidayah. Hidayah apa yang kita bisa lihat dari Yahya Woloni selain menghujat? Hari ini Yahya Woloni dikatakan mendapatkan hidayah, 3 hari kemudian langsung dipanggil Ustadz Yahya Woloni. Tidak mondok, tidak ke dayah, tidak ke pesantren, langsung dianggap Ustadz dan langsung dipanggil Ustadz, Bapak Ibu. Ya, dipanggil Ustadz. Lalu dia diundang ceramah kemana-mana. Ke Aceh dia sering diundang ceramah. Sampai di Aceh ketika dia diundang ceramah dan ketika dia ceramah, Bapak Ibu, dia membahas Alkitab. Nah, makanya saya bilang jangan-jangan orang tersebut ustadznya Yesus. Ustadznya Yesus, Bapak Ibu. Ya, bukan ustadznya mereka, ustadznya Yesus. Kenapa Bang Pen dikatakan ustadznya Yesus? Karena setiap hari membahas Alkitab. Ayat demi ayat dalam Alkitab. Nah, makanya saya katakan itu adalah ustadznya Yesus. Bagi mereka hidayah. Luar biasa Bapak Ibu ya, luar biasa. Nah, ini ada lagi Bapak Ibu, Yeye Dian Yeye. Yesus sunat, lo kok enggak katanya. Kalau kita tanya balik nggak bisa jawab, mencret.
Nah, kamu disunat mengikuti perintah siapa kamu disunat? Ada tidak perintah dalam kitabmu bahwa kamu disunat? Siapa yang kamu ikuti? Kamu disunat, siapa yang kamu ikuti? Dan untuk apa disunat? Supaya ganteng, supaya botak. Macet sinyalnya, Bang. Oh, macet sinyalnya ya. Kok bisa macet sinyalnya ya? Ah, itu dia Bapak Ibu. Ya. Yesus sunat, kok lu enggak? Ini yang sering saya ulang-ulang Bapak Ibu, dan kita harus ulang-ulang. Ternyata masih banyak orang yang tidak memahami. Dan pertanyaannya itu terus dari zaman Bahlul ke zaman Bahlul. Dari tahun 2000, dari zaman Adam sampai tahun 2024 ini, dan mau memasuki 2025, pertanyaannya itu saja. Yesus disunat, kok lu enggak disunat? Seperti yang saya bilang malam kemarin. Mereka melihat kita minum kopi, mereka bertanya, kalian minum kopi, apakah Yesus minum kopi? Itu pertanyaannya. Kalian minum kopi atas perintah siapa? Mana ayat di dalam Alkitab kalian boleh minum kopi? Nah ini Bapak Ibu, ya, nah ini. Nah, seharusnya mereka bahas kitab mereka, bahas imannya, bahas agamanya. Seperti kita Bapak Ibu, kita baru buka live, mereka langsung datang, seruduk live kita hanya untuk menghujat. Seruduk live hanya untuk menghujat Bapak Ibu. Saya tidak tahu perintah siapa itu. Kalau kita bertanya, kalian seruduk live para apologet, live orang Kristen, itu perintah siapa? Ini luar biasa Bapak Ibu, ya, luar biasa. Nah teman-teman, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan kasih kopi, jangan kasih gift malam ini, ya. Jangan ada orang Kristen yang kasih gift, nanti mereka bilang pengemis. Yang kasih gift orang Kristen, mereka yang keberatan, pengemis katanya. Nah, kita melihat komal-komal para polemikus meminta gift, mereka bilang untuk berdakwah. Orang Kristen tidak pernah iri, orang Kristen tidak pernah kepanasan, tidak pernah kepo terhadap gift-gift yang didapatkan oleh para polemikus Muslim, oleh para polemik. Tidak ada orang Kristen mengatakan untuk ngemis gift kalian. Enggak. Bang Duri, Bang Win, jangan kasih gift. Mereka kepanasan nanti, Bang. Aduh, semakin dibilang enggak kasih gift, semakin di gift. Nah, semakin kepanasan mereka nantinya. Ini. Memang Bapak Ibu lucu sekali. Saya melihat teman-teman kita itu lucu sekali. Ya, tapi jangan pernah kita bersedih hati. Karena mereka adalah keledai liar, Saudara. Ya. Karena mereka adalah keledai liar. Nandar Saudara, Yonatan Nandar, Kandayonat mengundang Anda untuk melakukan go-host. Bilang sama Yonatan Nandar, kalau saya terima PK-PK dia, kira-kira diseruduk enggak rumah saya? Wah, terima kasih topinya, Bang Duri, terima kasih kopinya. Ya, bagaimana itu? Nah, ini Bapak Ibu ya, Sahriadi Damani. Namanya Sahriadi Damani Bapak Ibu. Ini jangan-jangan Dale. Sahriadi Damani, jangan-jangan Dale dia Bapak Ibu. Saya tiap malam ulang-ulang, jangan lagi ke depan itu tidak boleh orang Batak jadi Dale. Jangan sampai orang Batak meninggalkan Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus Bapak Ibu binasa. Di luar Yesus Bapak Ibu meraba-raba untuk masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada orang yang membawa saudara ke surga. Tidak ada pribadi yang bisa menjamin saudara ke surga. Tidak ada pribadi yang menunjukkan jalan kepada saudara untuk masuk surga. Makanya siapapun orang di luar Yesus dan orang yang meninggalkan Yesus, orang tersebut selalu meminta ditunjuki kepada ini. Tunjukilah kami ini, tunjukilah kami ini. Terus-terusan diminta Bapak Ibu supaya ditunjuki. Kalau kita tidak perlu lagi meminta. Ini perbedaan orang kita Kristen dengan orang di luar kekristenan. Kita Bapak Ibu tidak perlu lagi meminta kepada Tuhan, ya Tuhan tunjukilah kami untuk masuk surga. Ya Tuhan berikanlah kami jalan supaya kami bisa masuk surga. Enggak.
Kenapa orang Kristen tidak pernah lagi meminta hal itu dan tidak ada orang Kristen yang meminta hal tersebut? Sejak dunia diciptakan, begitu orang itu percaya kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu, tidak pernah orang tersebut meminta kepada Tuhan, ya Tuhan tunjukilah saya supaya saya bisa masuk surga. Berikan saya petunjukmu ya Tuhan supaya saya bisa masuk surga. Enggak. Kenapa tidak, Bapak Ibu? Karena orang Kristen sudah diberikan surga. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ana tariq wal haq wal hayah, la ahadan yadhhabu ilal abi ilal bi, la ahadan yadkhulul jannah ilal bi. Maka siapapun orang tersebut yang percaya kepada Yesus, orang itu sudah mendapatkan jalan, orang itu sudah mendapatkan kepastian, orang itu sudah mendapatkan jaminan keselamatan untuk masuk surga. Tanpa ada pertanyaan di dalam kubur, tanpa ditanya-tanya lagi oleh malaikat dalam kubur, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, tidak ditanya-tanya lagi. Kenapa? Karena malaikat tahu, oh ini yang mati anak Tuhan, yang meninggal ini anak Tuhan. Makanya orang Kristen itu bukan dibilang mati, bukan dibilang meninggal, tetapi pulang ke rumah Bapa. Ketika kita pulang ke rumah Bapa, penjaga rumah Bapa kita itu tidak pernah lagi menanyakan, ini si Pendi ini Tuhannya siapa, si Pendi ini siapa nabinya, si Pendi ini siapa rasulnya, si Pendi ini apa kitabnya, si Pendi ini siapa saudaranya, kemana arah kiblatnya, beribadah tidak masa hidupnya di dunia. Tidak lagi ditanyakan oleh pribadi yang menjaga rumah Bapa kita di surga. Kenapa? Karena orang yang menjaga rumah Bapa kita di surga itu, Bapak Ibu sudah tahu, ini Pendi yang pulang, maka wajib kita buka pintu. Dan kita tidak perlu lagi ketok-ketok pintu. Tok 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 tok. Lalu orang yang menjaga, orang yang di dalam surga bertanya, man fil kharij, siapa di luar? Ana Effendi Kusman. Man anta, siapa kamu? Tidak lagi ditanyakan hal-hal seperti itu. Dan tidak perlu lagi kita ketok-ketok pintu. Kita pulang langsung disambut, Bapak Ibu. Dan kita pasti berada bersama dengan para soleh-soleh Tuhan di Firdaus, bersama dengan Bapak Abraham di Firdaus. Luar biasa. Tetapi ketika saudara meninggalkan Yesus Kristus, saudara murtad dari agama Kristen, saudara menyangkal iman saudara, kita menyangkal iman kita kepada Yesus, Bapak Ibu, maka kita mati di dalam kubur, kita akan ditanyakan, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Bagaimana kalau kita tidak bisa bahasa Arab, Bapak Ibu? Wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma imamuka, siapa imammu? Wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Wa ma kiblatuka, dan kemana kiblatmu? Akan ditanyakan terus hal tersebut. Kalau tidak bisa jawab, menurut riwayat, Bapak Ibu, orang tersebut akan dipukul terus-terusan, disiksa terus-terusan. Itu masa dalam kuburan. Setelah itu bangkit dari kubur, katanya itu ratusan tahun kita mencari, jalan tidak tahu arah. Habis itu ditimbang. Kalau timbangannya condong ke kiri, maka langsung ke neraka. Itu menurut sebuah riwayat, langsung ke neraka. Tapi saya belum pernah melihat, tapi itu yang sering diperdengarkan dan itu yang sering saya dengar masa saya sebelum percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Makanya tidak boleh ada orang Kristen yang jadi dalih. Tidak boleh. Tidak boleh orang Kristen yang meninggalkan Yesus. Tidak boleh. Tidak boleh orang Kristen yang menyangkal iman percayanya kepada Yesus. Tidak boleh. Kenapa? Karena di luar Yesus mati binasa. Di luar Yesus mati masuk neraka. Di luar Yesus tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Tidak ada. Iman kita ditertawakan, iman kita diolok-olok, iman kita dihina. Alkitab, Bapak Ibu, diolok-olok, ditafsirkan menurut pikirannya. Tetap di luar Yesus binasa. Tetap di luar Yesus tidak ada jaminan kepastian untuk masuk surga. Tidak ada. Yang ada apa, Bang Pendi? Kebinasaan kekal dalam neraka. Ya, di mana tempat gertak gigi, di mana tempat orang-orang berdosa disiksa,
Itu disitulah tempat orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, apalagi orang yang meninggalkan Yesus. Jadi yang dinamakan dengan hidayah sebagaimana typingan tadi Bapak Ibu, ya, yang namanya hidayah itu bukan seseorang masuk ke agama A, masuk ke agama B, masuk ke agama C. Tidak Bapak Ibu. Tidak. Yang namanya hidayah ketika seseorang menemukan jalan kebenaran dan hidup. Ketika seseorang menemukan jalan ke surga. Ketika seseorang menemukan al-haq, alfa dan omega, akulah yang awal dan yang akhir. Itu Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Ya, luar biasa iman kita kepada Yesus. Jangan pernah menyangkal. Jangan pernah menyangkal. Nah, ini Bapak Ibu, datang lagi orang Aceh, ya, Dabusa. Apa katanya? Lampu koma ke anak bajeng pendiase. Ini lampu koma ke anak bajeng pendiase katanya. Memang Alkitab sudah mencatat, ketika orang di luar kekristenan percaya kepada Yesus Kristus, maka orang itu akan dihina, orang itu akan diolok-olok, orang itu akan dicemooh, orang itu akan dicaci maki, orang itu akan dibenci. Karena apa? Dibenci karena apa? Dihina karena apa? Diolok-olok karena apa Bapak Ibu? Alkitab mengatakan dibenci, dihina, diolok-olok karena nama Yesus. Ini kata Alkitab. Ya, makanya Bapak Ibu yang memberikan kekuatan kepada saya, yang memberikan penghiburan kepada saya ketika saya membaca komentar-komentar Cipto Subasa, itu Alkitab. Alkitab yang memberikan saya penghiburan, Alkitab yang memberikan saya kekuatan, Alkitab yang memberikan saya pengharapan. Ketika saya membaca Alkitab, betapa bersyukurnya saya. Kenapa bersyukur? Karena Alkitab sudah duluan mencatat, kamu akan dibenci karena namaku. Semua hal-hal yang menjengkelkan Bapak Ibu, semua hal-hal yang jahat difitnahkan dan dilimpahkan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ini tulisannya, ya. Apa katanya Bapak Ibu? Ini orang Aceh yang mengaku agamanya paling hebat, paling benar, paling taat beragama. Lampu koma aku aning bajeng pendi ase. Saya tidak menyinggung agamanya, saya tidak menyinggung imannya, saya hanya menceritakan bagaimana kita tidak ada orang yang meninggalkan Yesus. Bagaimana ke depan tidak ada lagi orang Batak yang jadi dalih. Ya, banyak orang Batak yang jadi dalih. Lihat, ketika orang Batak jadi dalih, hidupnya tidak karu-karuan. Hidupnya tidak terarah, Bapak Ibu. Hidupnya tidak terarah. Kenapa tidak terarah? Karena menurut Alkitab, orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus, hidupnya dipimpin oleh kuasa kegelapan. Ya, kuasa kegelapan yang memimpin orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus. Nah, ini. Nah, ini lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, ini TN Adam Buruang. TM Adam Buruang. Apa katanya? Demi uang dan perempuan. Tunjukkan saya satu orang yang meninggalkan agamamu gara-gara perempuan, dan saya akan menunjukkan ada banyak orang yang meninggalkan Yesus karena perempuan. Orang Nias di Aceh, Aceh Melabuh, ya, Aceh Barat Melabuh, Banda Aceh dan Aceh Besar, itu banyak orang Nias meninggalkan Yesus gara-gara perempuan, gara-gara pekerjaan. Itu banyak. Di Melabuh banyak, dan puji Tuhan 4 bulan yang lalu satu keluarga kembali kepada Yesus. Tuhan pakai kita menjangkau kembali mu'alaf orang Nias yang sudah dimu'alafkan. Dia mu'alaf di Aceh, dan satu keluarga tersebut setelah kita layani lebih kurang hampir seminggu, keluarga tersebut kembali kepada Yesus. Bukan karena kehebatan saya, bukan karena kekuatan saya, bukan karena gagahnya saya, bukan karena kepintaran saya tidak pintar, tapi semua karena Tuhan memakai kita semua untuk menjangkau kembali mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, untuk menjangkau kembali mereka yang sudah lari dari hadapan Tuhan, untuk menjangkau kembali mereka yang sudah meninggalkan Yesus.
Bila orang yang meninggalkan Yesus itu karena sesuatu, Bapak Ibu, karena perempuan, karena pekerjaan, orang itu dengan mudah akan kembali kepada Yesus. Tetapi bila orang tersebut meninggalkan Yesus karena kepahitan, ya, saya ulangi dan hal ini sering saya ulang-ulang supaya tidak ada orang Kristen yang kepahitan, Bapak Ibu. Dan apabila ada orang kita Kristen di antara kita yang menonton live ini, kita punya sakit hati, punya kepahitan, segera sembuhkan kepahitanmu. Saya ulangi, apabila seseorang meninggalkan Yesus karena kepahitan, Bapak Ibu, maka orang itu sampai mati akan berada di dalam kesesatan dan orang itu tidak akan kembali kepada Yesus. Dan ini saya jumpai di lapangan. Banyak orang Kristen meninggalkan Yesus kepahitan karena kepahitan dengan gereja. Banyak orang Kristen meninggalkan Yesus kepahitan dengan gembalanya. Banyak orang Kristen meninggalkan Yesus karena kepahitan dengan pendeta. Banyak orang Kristen yang sakit hati ketika khotbah pendeta dan gembala kena. Dikatakan pendeta menyindir saya sehingga dia sakit hati. Khotbah minggu ini sangat kena saya tersindir, saya merasa disindir oleh gembala, sedikit-sedikit merasa tersindir, yang akhirnya meninggalkan gereja, besok tidak mau beribadah, dan lama-lama meninggalkan Yesus, masuk agama lain, Bapak Ibu. Nah, orang-orang seperti itu karena kepahitan meninggalkan Yesus, itu sangat sulit sekali orang itu kembali kepada Yesus. Sulit sekali, Bapak Ibu. Buktinya almarhum Agustan. Ya, almarhum Agustan meninggalkan Yesus karena kepahitan dengan gereja, dengan pendetanya di daerah Jawa Timur, Bapak Ibu. Luar biasa. Makanya tidak boleh ada di antara kita yang sakit hati dengan gembala, sakit hati dengan pendeta, sakit hati dengan gereja. Tidak boleh, Bapak Ibu. Kalau ada, bagaimana Bang Pendi? Segera bereskan. Segera bereskan, Bapak Ibu. Jangan pelihara kepahitan. Nah, ada beberapa hal yang akan terjadi kepada orang dengan orang yang punya dan memiliki kepahitan. Orang tersebut sakit, orang tersebut bisa stroke, dan orang itu, Bapak Ibu, kebiasaan yang saya dapatkan adalah orang itu akan mengalami kanker. Ya. Jadi kebanyakan yang kena kanker itu, kebanyakan itu punya kepahitan. Nah, kita harus bereskan. Harus kita bereskan. Nah, ini dibilang lagi Bapak Ibu ya. Am. Nah, apa katanya? Hana Akaili. Kenapa dia bilang saya Hana Akaili? Ini orang Aceh, saudara. Kenapa dia katakan saya Hana Akaili? Karena saya sudah murtad dari agamanya. Maka dia katakan Hana Akaili. Tidak ada lagi akal karena sudah meninggalkan agama Islam. Dibilang tidak ada lagi akal. Kalau saya tidak meninggalkan agama Islam, Bapak Ibu, sejahat apapun saya, mereka bodoh amat. Bodoh amat. Ya, mau saya live 24 jam jungkir balik, Bapak Ibu, tidak peduli mereka. Yang penting agamanya sama dengan mereka. Tapi mereka datang seruduk-seruduk live kita, Bapak Ibu, menghina, mencaci maki, mengolok-olok. Karena saya percaya kepada Yesus. Hanya itu. Hanya itu, Bapak Ibu. Dan Alkitab sudah mencatat sebagaimana saya katakan tadi, engkau akan dihina karena namaku, akan dibenci karena namaku. Tetapi Alkitab mencatat, berbahagialah bila karena namaku engkau bila karena namaku engkau dibenci. Ini Kemal 88, duit katanya Bapak Ibu. Ya, duit. Mereka melihat orang Kristen kepahitan, melihat apologet kepahitan. Bapak Ibu kasih gift ke saya, mereka juga kepahitan. Kasih kopi, mereka kepahitan. Apalagi kalau ada orang yang kasih paus, Bapak Ibu kasih harimau, wow, mati mendadak, mereka kepahitan. Haleluya, Bapak Ibu. Ini penontonnya kenapa bisa naik 400, Bapak Ibu? Ada yang tahu kenapa penonton bisa naik 400? Nah, kita, Bapak Ibu, tahu bagaimana cara mengusir penonton? Ini penonton 400 lebih, hampir 500, Bapak Ibu. Ini lebih daripada sebagian. Om Irwan, terima kasih kopinya. Ini lebih daripada
300 lebih penontonnya Bapak Ibu. Pasti orang dari sana. Pasti. Pasti itu. Saya sudah tahu Bapak Ibu. Ya. Saya sudah tahu. Nah, ini dia Bapak Ibu, ya. Jangan tinggalkan Yesus. Luar biasa.